Baik, teman-teman yang saya hormati, pada video kali ini saya akan menerangkan tentang olah data statistik, di mana olah data statistik ini akan mengacu pada penelitian yang berjudul Is there any impact of electronic money to increase knowledge of financial literacy in the pandemic situation of COVID-19 in Pontianak City? Jadi, secara sederhana, penelitian ini hanya menggunakan dua variabel, yaitu variabel uang elektronik dan literasi keuangan. Oke, variabel uang elektronik apakah berdampak terhadap literasi keuangan? Jadi variabel bebasnya adalah e-money, kemudian variabel terikatnya adalah literasi keuangan. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana proses olah data, uji instrumen kuesioner, ya, uji validitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS. Saat ini saya akan menerangkan proses olah data uji asumsi klasik. Ya, ini uji asumsi klasik. Classical assumption test. Yang pertama adalah uji normalitas. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui data yang kita miliki tersebut normal atau tidak? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Ini datanya, ya. Data kuesioner, jawaban dari responden. Ini bukti-bukti pertanyaannya X1 hingga X10. Ini jumlah X1 tambah X10, jumlahnya berapa? Sama halnya juga dengan literasi keuangan. Y1 hingga Y10 dijumlahkan, itulah jumlah dari literasi keuangan. Butir pernyataan ini ya didapat dari sini. Ya. Mana dia? Butir-butir pernyataan yang mewakili variabel e-money diukur dengan pernyataan X1 hingga X10. Bagaimana responden dalam mensikapi pernyataan tersebut? Dengan skala 1 sampai 5, ya. Dengan 1 tidak pernah dan nomor 5 adalah sangat sering dilakukan. Baik, kita akan memasuki proses olah data. Untuk uji normalitas, caranya analyze, oke. Kemudian regression, linear, kita menggunakan non-parametric test ya. Kita masukkan dulu uang elektronik sebagai variabel independen, kemudian literasi keuangan sebagai dependent. Oke, kita klik save, klik unstandardize. Ya, residual unstandardize-nya kita checklist agar bisa muncul residual unstandardize. Oke, kemudian kita jalankan. Nanti kolom residualnya muncul ini, ya. Setelah muncul residual atau res1, maka kita uji apakah residual ini terdistribusi secara normal atau tidak. Ya, hasilnya data kita terdistribusi secara normal atau tidak. Caranya gimana? Analyze, non-parametric test, one sample case. Oke. Ditarik yang unstandardized residual. Kemudian di oke kan. Akan muncul data unstandardized residual. Ya. Akan muncul data unstandardized residual. Nah, sama ya. Signifikansinya 0,873. Ini juga sama 0,873 yang tentunya lebih dari 1%.
lebih dari 0,01. Maka secara statistik ya data terdistribusi secara normal. Dilihat dari tabel normality test. Kenapa? Karena ini signifikansinya total itu 0,873. Berarti lebih besar, jauh lebih besar dari 1% ataupun 0,01. Nah, jadi sebelum kita melakukan olah data atau interpretasi data, maka terlebih dahulu kita harus memastikan apakah data yang akan kita olah ini valid atau tidak, ya, reliable atau tidak. Jika telah dikatakan valid dan reliable, maka lanjut kepada uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas. Apakah datanya normal atau tidak? Tersebar secara normal atau tidak? Apa maksudnya normal ini? Maksudnya adalah tidak ada data-data yang outlier. Tidak ada data-data yang paling rendah sendiri atau sebaliknya, paling tinggi sendiri. Katakanlah penghasilan. Rank normalnya antara 2 juta sampai 5 juta. Tiba-tiba ada rank penghasilan yang 20 juta. Atau bahkan 25 juta. Ini tentu outlier. Di luar rata-rata umum penghasilan dari data yang diperoleh. Outlier ini sebenarnya harus dihilangkan agar tidak mengganggu sampel, tidak mengganggu populasi. Nah, ya. Jadi di sini dikatakan secara statistik bahwa untuk uji normalitas terdistribusi secara normal karena signifikansinya lebih dari 1%. Untuk linearitas, caranya adalah sebagai berikut. Ya, kita buka SPSS-nya, analyze, klik analyze. Oke. Klik compare means, klik means. Oke, di software SPSS, klik analyze, compare means, klik means. Pilih uang elektronik sebagai variabel bebas. Pilih literasi keuangan sebagai variabel terikat. Jadi independent list ini artinya daftar variabel yang independen. List dependent list daftar variabel terikat. Oke, klik option, klik test for linearity. Ya, uji linearitas. Ya, ini di checklist. Klik continue, klik OK. Maka akan muncul tabel untuk uji linearitas. Nah, ya. Kita perhatikan muncul. Nah, di sini ya. Datanya di tabel ANOVA namanya, ANOVA table di linearity-nya. Perhatikan. Ya, signifikansinya 0,0000. Ya. Sama ya. Linearity-nya, signifikansinya 0,0000, yang artinya tentu kurang dari 1%. Sehingga dikatakan bahwa model penelitian telah lulus uji linearitas. Kenapa? Karena di sini tadi untuk baris linearity-nya signifikansinya kurang dari 1% ya, ataupun kurang dari 0,01. Sehingga model penelitian dinyatakan telah lolos uji linearitas. Jadi paham ya? Jadi setelah tadi telah lolos uji normalitas, sekarang yang kedua telah dinyatakan lolos uji linearitas. Yang ketiga, multicollinearity. Bagaimana cara olah datanya adalah sebagai berikut. Untuk multicollinearitas, caranya analyze, oke, regression, linear, oke, uang elektronik masukkan kepada variabel independen, literasi keuangan, variabel dependent, kemudian
Kemudian statistik, estimate dihilangkan checklistnya, model fit juga dihilangkan checklistnya, dan di checklist di collinearity diagnostic. Oke. Collinearity diagnostic ini di checklist, klik continue. Klik OK. Sudah. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki laptop, silakan langsung dipraktekkan bagaimana proses olah datanya karena data mentah telah saya kirimkan. Nah, sini kelihatan tabel koefisien. Ya, tabel koefisien di mana VIF, variant inflation factor-nya 1. Toleransinya juga 1. Ya, sama ya, VIF 1 dan kurang dari 10 ya, VIF-nya kurang dari 10. Sehingga dinyatakan lolos uji multikollinearitas. Nah, ya, tidak terjadi efek multikollinearitas karena VIF-nya kurang dari 10. Kalau lebih dari 10 maka dinyatakan terjadi multikol. Jika tidak maka dinyatakan telah lolos uji multikollinearitas. Selanjutnya, heteroskedastisitas. Nah, ya, heteroskedastisitas. Untuk yang heteroskedastisitas, ini saya hapus dulu ya. Residual satunya. Caranya pertama, analyze, regression, linear, ya. Uang elektronik, masukkan sebagai variabel independen. Yang ada laptop, silakan dipraktekkan. Literasi keuangan, dependent. Statistik, klik, save, klik residual unstandardized di checklist, klik continue, klik OK. Oke, saya coba memunculkan lagi residualnya. Oke, residualnya saya munculkan lagi. Oke, kemudian masuk ke transform compute variable. Oke. Klik yang arithmetic, klik ABS. Klik ini, naikin ke atas, kemudian pilih yang tadi, residualnya, diklik, dinaikkan ke sebelah kanan. Di sini tulis, kapital ABS KS1. Dibuat angka absolutnya. Jadi, tadi residual ini yang ada negatif-negatif ini kita absolutkan semua. Nah ya, karena menggunakan metode Glaser. Diabsolutkan semua sehingga nanti hasilnya akan positif semua. Kita perhatikan. Ya. Perhatikan hasilnya, ini positif semua ya. Nah, ini deh. Nggak ada yang negatif ya. Positif semua. Nah, ya. Nah, ini 5,5 positif, yang tadi ini jadi positif semua. Nah, selain ini positif semua, baru kita regresikan dengan yang positif ini. Caranya, analyze, regresi, linear. Kita resetkan dulu. Uang elektronik, independen, dependennya ganti yang absolut, residual. Oke. Terus setelah itu kita oke kan. Ya, muncul. Dan dia hasilnya tidak boleh signifikan ya. Hasil regresi dengan ABS res ini dengan menggunakan metode Glaser ini tidak boleh signifikan. Ini berarti tidak signifikan dengan lebih dari 1% atau 0,01. Ya. Ini tidak signifikan. Kenapa? Karena lebih dari 0,01. Sehingga dinyatakan oleh penelitian telah lolos uji heteroskedastisitas. Di sini ya menggunakan metode Glaser karena dinyatakan angkanya lebih dari 1% atau 0,01. Ya, jadi apabila olah data telah lolos uji asumsi klasik, maka baru boleh berlanjut kepada interpretasi data. Jika tidak, maka harus diperbaiki datanya, ya, perbaiki, diobati istilahnya.
diobati supaya lolos uji asumsi klasik. Apa saja? Normalitas, oke, yang pertama. Yang kedua, linearitas. Yang ketiga, multicollinearitas, dan heteroskedastisitas. Ada 4, ya. Uji asumsi klasik. Uji normalitas, linearitas, multicollinearitas, sama heteroskedastisitas. Ya, teman-teman harus hafal. Ya, 4 komponen penting uji asumsi klasik. Jadi, bagi yang memiliki laptop yang telah terinstall software SPSS 16, ya, bisa dipraktekkan, bisa disimulasikan, karena data mentahnya SPSS-nya telah saya kirimkan juga ya di grup, sehingga teman-teman bisa mensimulasikannya. Bagaimana cara proses olah data ini sangat berguna sekali untuk penelitian, khususnya penelitian yang berkaitan dengan olah data primer. Ya, penelitian skripsi, ingin publikasi jurnal, ya dari sini. Ya, caranya. Ya, jadi sekira demikian ya penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.